model KKI. Sebentar, dibenarkan dulu. Kameranya cek dulu. Ternyata kurang menunduk lagi. Kayak mana ya? Kita ganjal. Oke, saya kira cukup. Kemarin malam atau tadi malam kita sudah sampai ke tahap ini. Jadi videonya akan terus berlanjut untuk live-nya. Dan ini kemarin hasil terakhir kita buka, harusnya ini sudah masuk pengamplasan. Tapi untuk pengamplasan live-nya sepertinya siang. Ini setelah kemarin kita lem dengan lem styrofoam ya. Jadi kalau teman-teman belum melihat, silakan dilihat di bagian pertama. Live-nya sudah terupload juga. Oke. Ini belum diamplas, karena kalau amplas di dalam rumah debunya sangat tidak bagus. 41,2 gram. Jadi nanti kalau sudah kita amplas, kemungkinan menjadi 38 gram ataupun 37 gram. Setelah jadi 37 gram akan kita coating. Bagian depan akan kita lapisi fiberglass, kemudian kita resin hanya yang di bagian fiberglass dan kayu, atas dan bawah. Kemudian penambahannya targetnya sekitar 10 gram. Jadi nanti kalau gram untuk sayap yang sudah finishing. Ini kita cek bagian sambungan harus benar-benar rata. Nah, ini besok bisa kita perhalus. Ini sudah sangat rata. Mungkin hanya untuk penyempurnaan saja. Kita lakukan pengamplasan besok siang atau besok pagi. Saat ini di Indonesia hampir jam 8 malam. Ini bagian sayap. Kenapa live-nya ya Allah.
Oke. Oke, ini adalah hasilnya. Loh, macet lagi. Wifi-nya lemot. Wi kon delok film ah? Iya. Paterono. Oke, sekarang ini adalah siapkan tisu. Ini sedikit lebih basah, bagus. Supaya serbuk dari karbon tidak berterbangan. Halo, kenapa tidak bisa terhubung? Oke, sudah connect. Ya Allah. Live dengan YouTube. Sorry. Live dengan WiFi murah. Tapi juga murahan. Wifi-nya putus-putus. Wi, kon gawe ya, Wi? Suara apa ya? Suara apa ya? Wow. Speed test. Oh, memang miskin wong 10 Mbps. Ini menggunakan WiFi Grianet hanya 10 Mbps. Unggahnya kau kenceng banget. Tapi sekencang-kencangnya hanya 44 Mbps. Apa boleh buat? Ini satu kita timbang. Ini satu kita timbang. 2,8 gram. Wah, untuk bodi saja sudah lumayan berat ini.
kemarin sepertinya terlalu banyak di penggunaan resin epoksi. Lemot suhu MTB-an, betul maklum, pakai wifi yang murah, karena mau pakai yang mahal larinya ke dapur. Seperti ini hasilnya, tidak semulus yang full karbon plate ya, atau plat karbon, tapi sangat ringan. Kalau kejaringan banyak yang kita pertimbangkan. Oke. Nanti seperti ini seperti ini. Jadi karena hari ini tidak pengamplasan, kita selesaikan bagian fuselage, body, boom, stabilizer.
Ini total, ini sudah 8,6 gram. Kita tambah karbon boom menjadi 15,2 gram. Kalau kita tambah stabilizer mungkin 3,5 menjadi 18, atau hitunglah 19 gram. 19 gram kalau ditambah balas sekitar 15 sampai 16 gram. Wah, saya hitungkan ya. 8,6 gram. 8,6 gram ditambah 6,6 gram. 6,6 gram. Ditambah nanti stabilizer kalau sudah finishing sekitar maksimal 4 gram. Jadi kita tambah maksimalnya 4 gram. Karena belakang stabilizer 4 gram, maka balas dibutuhkan 4 kali lipatnya. Berarti 4 kali 4, 16. Ditambah 16. Totalnya 35 gram. Jika nanti sayap ini jadi beratnya 45 gram, maka kita tambahkan sayap 45 gram. Berat jadi perkiraan 80 gram untuk wingspan Kagati 87 atau 87 cm. Dia adalah 80 gram. Jadi itu perkiraan. Mungkin naik sekitar 2 atau 3 gram, mungkin bisa lebih ringan 2 atau 3 gram. Ya Allah Gusti, ya Allah. WiFi sangat lemot. Harap maklum ya menggunakan WiFi yang rendah atau kecepatannya rendah. Karena dialihkan ke dapur untuk keuangannya. Ini sudah saya buat kemarin laser cutting 1,5 mili. Jadi ini akan kita rangkai, kita butuh 3. Kemudian akan kita lapisi dengan karbon mana ya? Nah, seperti ini. Ini adalah karbon plate 0,3 atau 0,5 mili. Ingat kalau menggunakan ini untuk di bagian mekanisme pops up dari stabilizer dan karbon boom, usahakan seratnya seperti ini. Ini seratnya arah mana ini? Seperti ini. Jadi saling silang. Ini oke. Bisa menggunakan kayu yang sangat berat atau kayu yang punya tingkat kekakuan yang tinggi atau mempunyai tingkat kekuatan yang lebih bagus daripada kayu balsa. Jangan pakai triplek.
masih kurang, berarti kita lapisi kanan kiri. Jika langsung menggunakan kayu yang berat, ini biasanya kita lapisi fiberglass. Saya biasanya melapisinya langsung dengan fiberglass. Tapi kalau dengan kayu balsa ini, kita menggunakan ini karbon ya, yang sudah di resin. Lupa kemarin belinya berapa harganya, saya juga tidak tahu. Tebalnya saya juga tidak tahu, kisaran 0,3 mm atau 0,5 mm. Lemot lagi. Kenapa ya jaringan ini ya? Wah, wifi murah nyusahin. Wow. Ya susah mau beli wifi mahal. Mau pakai yang mahal. Kemarin tidak apa-apa. Ini kok lemotnya minta ampun ini. Bukan pakai wifi Telkomsel ya. Tapi pakai rumahan yang biasa, yang murah. Ini harus kita pasang dulu satu, kemudian kita cek lubangnya, kita lubangi bagian karbonnya supaya tetap presisi. Kemarin saya tanyakan ke bagian laser cutting, bisa nggak memotong karbon plate atau apa ya ini, plate itu apa ya, plat karbon. Dia menyampaikan tidak bisa atau mesinnya tidak mampu. Lubang ini tidak boleh terlalu sempit, juga tidak boleh terlalu lebar. Kalau sempit merubah insiden bagian ekor. Kalau terlalu lebar, ketika kita lempar, sudut ekor bisa berubah. Kalau terlalu sempit, stuck atau macet ketika timer sudah
waktunya untuk membuka mekanisme. Macet, akhirnya pesawat malah hilang. Jadi cukup penting bagian ini. Piye. Ini karbon kalau di online shop kecil ya, ukurannya segini, mungkin ukuran kertas. Harganya bisa sampai, saya kurang tahu ya, mungkin kisaran 300.000. Yang bagus loh ya. Serbuk karbon ini kalau terkena tangan masuk ke pori-pori itu gatalnya minta ampun. Biasanya proses-proses yang berhubungan dengan karbon yang menghasilkan debu karbon saya lakukan di luar rumah ketika siang hari angin kencang. Jika di dalam rumah, maka basahi tisu supaya debu karbon nempel. Langsung buang, ganti tisu lagi. Wah, tisunya habis ini. Kemudian kita amplas. Supaya terlihat bagus. Kemudian ini masih dilanjut amplas lagi nih. Gunakan amplas kasar, cekungan, karena kita akan menempelkan ke bagian karbon boom. Jadi posisinya dia harus ada cekungan di dalamnya.
Lakukan hingga tipis ini menyentuh lubang bagian tepi kanan dan kiri. Itu kono tisu. Debu karbon harus nempel karena jika tidak gatalnya luar biasa. Sekarang kita pasang ke ini ya. Oke. Kemudian ada jarak ya dengan kayu untuk ujung karbon depan itu sekitar 2 mili. Oh ya, ini belum, ini ada lubangnya, ini harus kita lubangi dulu ini karena kemarin tertutup oleh karbon. Tisu lagi, ini butuh banyak tisu supaya karbon tidak menempel ke atau masuk pori-pori tangan. Harus benar-benar lurus, kalau melenceng sedikit berpengaruh ke ekor, dia tidak presisi sehingga mempengaruhi, sangat mempengaruhi ketika pesawat kita lempar. Ada yang tinggal pasang plek, no.
Aduh. Serbuk karbon ini sangat gatal. Harus di vakum kalau punya vakum. Kalau tidak punya ya ini kain basah atau tisu yang kita basahi dengan air. Ini baut nilon M berapa itu ya? M4 mur dan baut nilon M4. Nanti seperti ini. Kemudian ini kita cek masuknya juga sulit atau mudah. Loh, Andi. Nah, seperti ini. Ini nanti di sini. Kemudian yang bagian ini harus kita tempelkan ke kurang maju ke karbon ya, nanti kita menempelkan bagian ini. Biasanya saya untuk membentuk sudut bukaan itu bebas, bisa vertikal lurus atau bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Oke, di segini ini kita ambil. Ini kita pasang. Wow. Ini harus benar-benar lurus dengan karbon. Boom. Kita kunci depan belakang. Jadi biasanya yang tidak senter bagian ini, bagian lubang ini, dan bagian tepi yang satunya. Itu yang bisa mengakibatkan
ekor nanti kiri ataupun ke kanan. Oke, kita pasang kawat. Kita tunggu kering beberapa detik. Masih ada yang basah. Biasanya lem CA yang agak banyak, keringnya lumayan lama, butuh mungkin sekitar sampai 2 menit. Jadi biasanya saya panasi seperti ini. Nah, ini sama ketebalannya dengan ini, atau ini lebih kecil, mungkin ada jarak seperti sehelai kertas. Jadi ini nanti jika terbuka, ini kita pasang kawat. Ini kita ukur dulu. Oke. Ini nanti terbukanya di sini. Kawatnya kurang naik sedikit. Oke. Jangan sampai benturan dengan ini ya kawat. Bagian badan yang di dalam. Jadi dia harus lebih tinggi sekitar 1 cm. Biasanya, oh ya, ini juga harus kita cek. Ini kalau sudah terpasang, kita pegang depan belakang. Apakah ini kan garis lurus? Apakah bagian boom yang ini juga terbentuk garis lurus sampai ekor belakang? Jangan sampai ke kiri, jangan sampai ke kanan, apalagi ke kiri banyak. Sudah oke, kita potong kawat. Ini kawat ukuran lupa saya 1,5 mili atau 1,2 mili. Kawat kaku. Di sini itu ada lubang, kemana ya lubangnya?
kita tekuk. Hampir penuh lingkarannya. Kemudian dikembalikan lagi sedikit lehernya. Jadi seperti ini. Kemudian kita tekuk ke depan. Nanti seperti ini ya masuknya, sorry, berbalik. Nah, kemudian ini kita tekuk ke bawah lagi. Jadi dia posisinya akan masuk. Berarti posisi ini akan masuk di sini. Kemudian yang ini akan mengunci di dalam karbon. Kita lubangi bagian kayu. Oke. Bagian tengah tepat. Kalau teman-teman punya bor, bisa dipakai. Jadi ini akan masuk. Kok terlalu ke belakang sepertinya. Kita cek. Masuk, kita tekan. Kunciannya ada di dalam karbon di dalam sini. Jadi kalau ditarik ke sini dia tertahan. Kemudian kita cek dengan konstruksi ini. Kawat jangan sampai membentur ini. Nah, seperti ini. Sepertinya terlalu tinggi ya. Oh, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah oke baru kita kunci. Ini harus kita luruskan.
bisa ditreatment dengan menggunakan benang jahit. Supaya dia tidak berubah, tidak bergeser. Tuh, gatal, sepertinya ada karbon. Jadi ini sudah selesai untuk bagian pengait pop-ups dari tail group atau grup ekor. Oke, yang ini akan kita lanjut jika bagian sayap sudah terpasang ke bagian yang tengah ya. Jadi ini hanya kita pasang seperti ini, belum kita lem. Pengelemannya nanti menunggu posisi atau sayap selesai kita buat. Ini setelah ini kita bikin stabilizer. Biasanya saya memperkirakan berat pesawat itu seperti ini. Saya kasih contoh. Ini adalah sayap depan, ini bagian belakangnya. Kita ukur 50%. Ini untuk perkiraan. Totalnya saya menggunakan chord 12. Berarti setengahnya adalah 6. 6 nanti di sini. Ini CG. Meskipun nanti CG-nya ketemunya di angka 48%, ini masih saya hitung sekitar 50%. Kemudian, ini adalah lilin. Ini kita timbang. Seandainya dia adalah bagian stabilizer yang totalnya 4 gram. Oke, masih berlebih. Nah, ini sekitar 3,9 gram. Oke. Saya akan taruh di belakang. Oke, kemudian totalnya ini harus saya timbang. Saya masukkan semua. Oke, terlalu banyak. Terlalu banyak. Terlalu banyak.
ini sudah cukup. Ini adalah total tanpa sayap 37,2. Wow, berarti nanti ketemunya bisa berapa ini? 37 ditambah 45. Wow, bisa 85 ini. 37 ditambah 45. 82 gram. Wow, lebih besar dari prediksi tadi ya. Ini bisa diperingan ya. Diganti yang ini 6,6 gram, bisa diganti yang 5 gram. Tapi resikonya adalah deflect. Jadi ketika kita lempar dia bisa seperti ini. Tapi beberapa deflect itu kalau tergantung bodi pesawat. Jadi kalau sayapnya 40 gram, totalnya ini 50 gram, maka beban semua total di pesawat mungkin sayap tidak mampu menopang keseluruhan. Jadi kita perhitungkan berat ini berapa, ekor berapa, ini berapa, balas berapa, sayap harus berapa gram, seperti itu, sehingga kekuatannya tetap optimal. Oke, ini sudah selesai. Nanti kita pasang timer. Nah, seperti ini. Alright. Ini nanti kita pasang terakhir. Sekarang kita ke balik ke bagian pembuatan stabilizer. Jadi sayap besok kita amplas. Prosesnya masih lama. Stabilizer ini yang kemarin. Ini bagian depan kayu, ini bagian balsa, polyfoam. Kemudian yang ini bagian depan kayu, polyfoam. Ini sudah ada yang potongan. Tapi potongan ini lebih volumenya, luas areanya, dia lebih kecil, ada di bagian sini. Jadi kalau saya garis, ini hasil laser cutting pertama saya. Jadi saya akan pakai yang baru. Nanti kalau tidak cocok baru kita gunakan yang ini. Ambil dulu kayu balsanya.
Ini seratnya mudah bengkok. Balsa 1,5 mm. Yang ini 1,7 hampir 2 mm. Yang ini seratnya C, yang bagian ini, yang di bawah serat biasa ya. Ini apa ini? Ini masih C, yang turun di sini garis panjang A apa B ya? Kalau tidak salah A ya. Yang B garisnya putus-putus dan dia lebih lapuk. Ini berat yang ini, jadi tidak saya pakai. Saya akan menggunakan yang ini. Ingat, ini serat, ini serat. Jadi seratnya bukan lurus, tapi lurus arah garis hitam ini. Jadi ini harus saya potong dulu untuk kayu balsanya. Semakin kesini semakin ringan. Nah, saya pakai bagian ini aja ringan. Ini yang sangat ringan. Yang ini adalah laser cutting, ini potongan manual. Yang laser cutting lebih tebal, 0,47 gram, 0,51 gram. Jadi yang ini memang lebih berat sedikit. Ekor stabilizer total keseluruhan usahakan di bawah atau di kisaran 3,5 gram atau 3 gram 4 gram. Lebih bagus lagi dia 3 gram ke bawah. Tapi ingat, konstruksinya juga akan berpengaruh, kekuatannya juga akan berkurang. Oke, sekarang fin. Kalau pin saya kira pakai yang ini aja nggak masalah ya.
luas areanya sama. Oke, luas area sama, kita perkecil. Oke, untuk penambahan dari polyfoam nanti. Badan saya terasa gatal. Sepertinya debu karbon ada yang menempel. Ini harus dibersihkan. Biasanya debu karbon masuk ke pori-pori. Bisa menggunakan full kayu balsa, termasuk bagian belakangnya ya. Jadi bisa menjadi satu full kayu balsa. Tapi kalau saya tetap kombinasi polyfoam, menghindari suhu panas, kelembapan, twist. Keramik atau kaca. Oke, kita potong polyfoam. Ini saya kurang tahu ketebalannya polyfoam berapa. Usahakan sama persis dengan ketebalan kayu balsa. Ini tipis.
dengan metode seperti kemarin, yaitu pemotongan polyfoam. Kita cek apakah ketebalannya sesuai dengan yang kita harapkan. Wow, sangat tebal. Ini terlalu tebal ini. Terlalu tebal. Nah ini lebih tipis, oke. Yang kita butuhkan tepian luar atau lapisan luar karena dia sudah halus. Nanti bagian yang ada potongannya
seperti ini akan kita amplas. Jadi yang ini sudah tidak perlu diamplas lagi. Masih sedikit lebih tebal. Alright. Kita lanjutkan lagi. Bagian halus, bagian yang tadi merupakan bagian potongan. Jadi yang bagian halus kita tempatkan di bawah. Wow, ternyata tebalnya sangat banyak. Bisa ya tidak berubah ya? Ajaib. Harus kita amplas. Terlalu tebal, nanti proses amplasnya lama, jadi harus saya buat lagi dengan potongan yang lebih tipis. Oke. Terkena karbon gatal. Oke, ini tidak. Oke, ini berarti bagian atas.
Ternyata masih tebal juga. Yang error potongannya. Kok bisa ya? Lem styrofoam. Alah. Lurus, halus, lurus, halus. Jangan ditempel dulu. Tipis tapi harus merata. Ini lemnya istimewa ini. Oke, kita tunggu sebentar. Ini menggunakan lem styrofoam. Lem ini kalau kena tangan juga lumayan susah ya, lumayan susah untuk membersihkannya. Saya biasanya kalau membersihkan lem styrofoam menggunakan amplas kasar. Lem CA atau lem super, saya juga menggunakan amplas kasar. Kita tekan, tempelkan.
Jadi bagian yang halus tadi harus rata dengan kayu balsa, tidak boleh lebih tinggi. Kita cek. Oke. Oke. Kemana isolasi yang satunya? Ini. Untuk mengunci supaya kayu balsa dan foam merekat rata sempurna di bagian halus. Kita tempelkan hanya di bagian kayu dulu. Kita balik, dorong ke arah kayu. Jadi supaya foam kayu balsa nempel dan rata. Oke. Kita potong sesuai dengan ukuran. Oke.
Untuk perlindungan ekstra, khusus fin ini saya beri cekungan daerah tengah di leading edge. Kalau teman-teman ada yang menggunakan kayu, basswood, dan lain-lain, bisa menggunakan fiber. Saya menggunakan senar nilon. Ini bagian bawah biasanya pesawat kan dia landing, tapi pop up tidak terbuka. Untuk bagian ekor biasanya ini terkena aspal dan lain-lain. Ini yang akan melindungi dari gesekan aspal. Ketebalan berapa mili? Berapa mili, Mas? Yang ini 1,5 mm. Oke, sekarang ini harusnya juga di luar ruangan ini, karena kalau sudah berhubungan dengan amplas mengamplas, debunya yang ini piye. Terpaksa harus amplas di dalam ruangan karena live. Jadi ini supaya sambungannya itu tidak terasa ada hambatan, dan tipis atau ketebalannya polyfoam dengan kayu balsa sama. Dan untuk memperhalus permukaan,
Wah, debunya polyfoam ini bahaya ini. Rata-rata yang dipakai untuk stabilizer dan pin ketebalan adalah 1,5 mm. Usahakan flat, jadi 1,5 mm, 1,5 mm. Jangan mengecil, bahkan jangan ditambah air foil. Kalau mengecil tidak banyak, sedikit saja, karena pengaruhnya sangat besar. Ini hanya kita perhalus. Satu sisi dulu, nunggu lem styrofoam kering sempurna.
Susah kalau amplas di dalam ruangan. Kita haluskan dengan amplas halus. Unit ini untuk saya pakai sendiri. Jadi mungkin prosesnya juga sama. Jadi saya tidak terburu-buru. Dan proses biasanya butuh waktu sekitar 8 jam kali 4 hari. Jadi ini proses untuk mendapatkan hasil maksimal dari kombinasi kayu balsa dan polyfoam supaya bisa berhemat berat ya, juga termasuk konstruksi karena perubahan cuaca. Ternyata sudah malam, hampir jam 10. Saya live mulai jam 8 kurang 1/4. Seperti ini hasilnya. Kemudian dua ini belum saya lapisi fiberglass dan sedikit resin untuk pengeleman. 1,63 gram. Wow, debunya sudah naik-naik. Tidak punya vakum. Jadi manual. Gunakan kertas tisu dan air.
masih basah. Ini kita bentuk sudutnya 28,5 derajat. Busur. Kok yo macet? Jadi 28,5 derajat, 28,5 derajat. Kita cek sekali lagi. Oke. Nanti kita tempatkan sini.
Oke, seperti ini. Berarti kita amplas miring. Kita cek. Bagian polyfoam kita beri lem styrofoam. Aduh, agak tipis saja, tidak usah terlalu banyak. Lem CA bagian depan. Kalau dirasa sudah mengunci, bagian kayu yang belakang jangan sampai terkena polyfoam. Oke. Jadi plastik ini untuk menghindari dia menempel ke kayu. Ini tinggal kita pasang atau kita lapis dengan fiberglass cloth dan juga resin epoksi, kemudian finishing untuk bagian polyfoamnya juga tidak menggunakan resin, tapi apa ya kemarin, akrilik sealer, supaya nanti dia bisa lebih halus atau tidak, atau tanpa. Jadi kita biarkan polyfoamnya polos tanpa coating atau tanpa lapisan. Oke, cukup ya teman-teman. Hari ini saya kira sudah hampir 2,5 jam. Yang kemarin sudah berapa yang kemarin? 3 jam. Ini nanti saya akan coba live lagi. Jika tidak besok siang, maka besok malam. Itu saja dari saya teman-teman. Sampai jumpa. Lanjut. Kopinya mana suhu ini Om? Lanjut besok. Stabilizer sudah selesai, akan saya siapkan fiberglass cloth dan apa ya, ini saya harus masih menyelesaikan apa perlu diresin sekarang ya.
Oke deh, itu dulu ya. Saya mau istirahat sebentar, mungkin sekitar 30 menit. Saya akan enaknya ngapain ya? Oke, lanjut aja wis, langsung di resin. Wis. Gak suwen. HP-nya dicas dulu. Kita lanjutkan resin. Satu 1,63. Kalau saya tambah resin, dia jadi 3 gram. Karena ini adalah setengah gram, dia menjadi total 4 gram. Sepertinya coba. Ini fiberglass cloth yang sangat atau tipis sekali. Ini saya hemat yang ini khusus karena barangnya di Indonesia sudah tidak ada yang jual lagi. Ini 0,7 oz per meter persegi. Fiberglass hanya di bagian kayu, sedikit sekali, mungkin setengah sentimeter, melebihi sambungan untuk mengunci kekuatan atau konstruksi.
Ji, wah betul loro iki. Wah, gak cukup. Kemudian nanti tepinya akan kita kunci. Kita kunci seperti ini. Mana. Set. Oke. Berarti ini bisa dibagi 2. Atas, bawah. Atas dan bawah. Ini kita perlukan juga oke. Wih, cendelo wi.
Total 4 gram. Untuk melihat penambahan, kita timbang dulu semuanya. 2,1 gram. Kok nggih kopi ya kuwi? Oles dulu ke spon atau busanya supaya meresap ke spon untuk resin epoksinya. Kita tarik, ya. Bagian bawah kita dahulukan tanpa karbon ya, tanpa fiberglass, sorry. Mana ya yang kaku? Sini saja, oke. Cukup basah saja. Ini kita lapisi. Bagian tipnya kita beri penguat fiberglass.
gunting, 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 gunting. Kemudian yang satunya. Ketika bagian ini dikunci dengan tail boom, karbon tube, pipa karbon, bagian ini akan kita lapisi dengan tambahan fiberglass juga. Kemudian bagian ini kita kunci juga, maka dia tidak mudah berubah ya sudutnya. Jadi itu adalah pemahaman konstruksi. Kemudian bagian yang atas.
Tuh keliru. Bos. Oh kak, aman. Dengan cara seperti ini hemat resin sehingga bisa mengurangi beban pesawat. Oke, kita kunci lagi bagian tipnya. Ini setelah kering 24 jam bisa kita lakukan penghalusan. Kita amplas halus. Jadi dia tidak terlihat kalau ada lapisannya. Teman-teman bisa cek yang saya beri fiberglass cloth itu hanyalah sebagian kecil polyfoam, mungkin sekitar 4 mm. Karena untuk mengunci sambungan antara kayu balsa dengan polyfoam. Oh iya, satu kali lagi mohon maaf, toko saya tutup sementara, kehabisan stok juga kehabisan modal. Karena kemarin sempat libur lama dan lupa bahwa stok saya habis. Buka 2 hari, kemudian saya tutup lagi. Jadi ini tutupnya cukup lama untuk bulan ini. Oke. Saya kira sudah oke. Wow, ini plastik kalau dibuka karbonnya ikut, fiberglassnya ikut. Kalau teman-teman bisa biarkan posisi karbon fiberglass yang sudah menempel dengan plastik jangan diambil. Kalau saya ini untuk cek berapakah berat
dengan penambahan karbon seperti ini, dengan penambahan fiberglass seperti ini. Oh, nanti dulu. Kita siapkan yang satunya lagi. Aduh, kakean. Oh, terlalu banyak. Oke, sekarang kita timbang berapa penambahan dari pelapisan, salah pegang, resin dengan metode puas atau kuas seperti ini. 3,44 gram. Jadi saya kira oke, cukup 3,44 gram. Kita akan lanjutkan besok ya, karena live-nya sudah lama, HP-nya sudah panas, orangnya sudah lapar. Oke teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan lagi, saya kira bisa kalau ada yang ditanyakan lagi, saya kira bisa cek di komentar di bawah ya. Terus yang sudah join dari tadi jam 8 atau setelah sholat isya tadi, terima kasih banyak. Terus sampai jumpa di live selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.